aja gitu ya. Tapi di semua televisi itu ya dijadikan satu di sini, dan itu yang buat kami tuh kayak fair, kayak buat kami tuh sebuah penilaian yang ada lembaga-lembaganya yang tadi detail banget dijelasin, itu kayak seneng lah gitu. Kami jadi semangat lagi untuk memberikan sesuatu yang baik buat semua penonton. Tadi era 5.0 dan era digital ini, ada nggak tantangan-tantangan Raffi buat Karunggan dan Raffi sendiri? Oh, tantangannya pasti kita harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi, digital, modernisasi semuanya, bahwa ya meskipun kita ibaratnya banyak juga teman-teman kita yang lebih baru, bukan berarti yang baru itu lebih kurang dari kita. Justru yang baru-baru itu kita harus belajar banyak juga, dengan zonanya yang baru, dengan individualnya yang baru, dengan komunitinya yang baru, supaya kita masih bisa tembus ke generasi to generasi. Kalau dari Karunggan sendiri? Sama ya, Nggak usah harus ngikutin. harus harus bisa ngikutin lah gitu Dah, makasih ya. ya. Baik. Siap. Ya, Baik. Ibu mungkin boleh dijelaskan kenapa di ITA ini konsisten selalu ada program berita di dalamnya dinominasikan? Oke, Indonesian Television Awards ini tahun ke-8 dan di tiap tahun kita selalu melakukan review tentang program apa yang diminati, sehingga kategorisasinya ada yang bertahan dan ada yang bertambah. Kalau program berita kenapa masih ada? Karena berita itu sebenarnya tetap salah satu program yang dikonsumsi oleh publik sangat banyak. Makanya ITA itu bukan program yang awarding yang didesain berdasarkan rating, tapi berdasarkan top of mind. Apa sih top of mind? Artinya kalau kita tanya ke orang penonton TV, kalian nonton apa? Dia akan bisa menyampaikan nonton sinetron kah, nonton talent search kah, nonton berita kah, nonton program sport, nonton game show, nonton apapun, itu mereka bisa menyampaikan. Karena ITA ini juga konsepnya adalah berdasarkan day part. Day part itu adalah pembagian jam penayangan, sehingga kayak program berita hanya diklasterkan di siang. Kenapa? Karena kalau dilihat keseluruhan mayoritas TV nasional masih punya program TV, program berita yang ditayangkan di siang hari secara umum ya. Tapi kalau untuk yang sore ataupun malam tidak secara umum. Makanya diambil klaster yang paling besarnya, which is tayangan program berita siang hari, day part siang hari. Kalau ditanya konsistensinya kenapa? Karena memang berita adalah salah satu konten yang tetap diminati, dikonsumsi oleh penonton, baik secara langsung ataupun catch up. Catch up itu kan artinya orang bisa nonton lewat streaming, lewat social media dan lain-lain, tetap menjadi program yang masih dinikmati. Bu Dini, mungkin boleh diringkaskan secara ringkas saja Bu, soal konsep ITA tahun ini akan seperti apa nih Bu? Oke, ITA tahun ini yang pasti penambahan kategorisasi. Tahun ini ada 2 penambahan kategorisasi baru, yaitu 1 pendatang baru televisi terpopuler dan 1 adalah program kompetisi olahraga terpopuler. Kenapa 2 ini masuk? Karena kita melihat potensi dan kondisi bahwa banyak sekali nama-nama baru yang muncul di industri TV yang mempunyai skill-skill yang bisa menjadi regenerasi dari talent-talent yang ada sekarang. Kemudian kalau untuk program kompetisi olahraga, itu juga satu hal yang kita lihat sama-sama kan 12 bulan terakhir ini, banyak sekali program olahraga yang ditayangkan TV dan dikonsumsi secara masif oleh penonton Indonesia, baik disaksikan secara live maupun melalui streaming ataupun melalui social media. Jadi 2 ini yang menjadi tambahan di tahun ini. Kalau program spesial, kategori spesial tentunya adalah pemberian award spesial untuk individu yang inspiratif, dan itu memang bukan untuk di voting kan, tapi memang sudah dipilih berdasarkan achievement orang tersebut. Oke Bu, untuk metode pemilihan artis sendiri yang masuk nominasi seperti apa? Oke, tahun ini kami masih bekerjasama dengan Roy Morgan dan Prophetic. Roy Morgan adalah badan survei yang melakukan research untuk turun ke lapangan, turun di 28 kota, dia menggunakan 1.500 responden untuk bisa mendapatkan feedback dari penonton TV tentang kategori-kategori yang ada. Sehingga top 5 dan top 6 yang tersebut namanya, top 6 itu adalah untuk yang individual dan top 5 adalah untuk nama program. Jadi untuk kategori individu ada top 6 orang yang disebut, itu yang menjadi nominasi. Kenapa 6 kalau tahun lalu 5? Karena kita melihatnya adalah dekat sekali antara achievement nomor 5 dan nomor 6, sehingga kita decide 6 nominasi ini semua bisa masuk untuk tahun ini. Jadi mungkin perbedaannya untuk tahun ini salah satunya adalah itu.
untuk vote dari ITA sendiri akan bisa dimulai dari kapan? Voting sudah bisa dimulai dari hari ini. Tentunya mekanisme votingnya bisa dibaca di sosial media. Nanti pemilihannya votingnya bisa dilakukan melalui Instagram, Facebook, juga RCTI Plus. Dan mungkin mekanisme yang perlu kita sampaikan bahwa ini semua nantinya akan disaring, dikompal oleh independen, which is Prophetic, karena dia yang akan mengumpulkan data-data voting itu. Kenapa Prophetic? Karena sosial media mereka adalah salah satu expert yang benar-benar bisa menyaring voting yang masuk, termasuk yang menggunakan bot, termasuk yang votingnya lebih dari satu kali dalam satu hari menggunakan account yang sama. Itu mereka bisa melakukan itu semua. Setelah melalui filter dari Prophetic, kemudian masuklah ke auditor independen sebelum hasil akhirnya diserahkan kepada kami pihak televisi untuk bisa diumumkan di malam puncak tanggal 25 September. Mungkin terakhir Bu, harapan nih untuk ITA tahun ini seperti apa? Harapan ITA tahun ini ya tentunya ini kan sebuah apresiasi yang dilakukan untuk insan pertelevisian. Saya rasa saat ini pun tidak banyak apresiasi yang bisa diberikan untuk pertelevisian ya secara kolektif. Jadi bukan hanya untuk individual televisi. Dan ini memang tujuannya adalah bagaimanapun industri TV itu kan adalah sebuah industri yang meskipun kelihatannya kami berkompetisi, tapi di belakang layar kami adalah industri yang bersama-sama mempertahankan industri ini, karena industri ini juga masih menghidupi banyak orang, industri ini juga masih dinikmati oleh banyak pihak gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu cara untuk mengapresiasi insan-insan pertelevisian baik yang di depan layar maupun di belakang layar, dan ini menjadi ajang buat televisi-televisi bisa bergabung bersama. So hopefully tanggal 25 September dan 26 September kita bisa mengundang semua insan pertelevisian untuk datang nonton sama-sama. Ada performance dari K-pop tentunya, kemudian ada show yang luar biasa yang sudah dipersiapkan. Ini akan terbuka untuk semua insan televisi Indonesia untuk datang. Oh, main bola, orang disuruh nemenin belanja bulanan. Kan kalau bulanan setiap bulan udah pasti belanja. Takut minta bayar. Kabur ya. Kabur. Pantesan langsung ke sini. Apa? Mendingan main bola dah gua katanya. Iya, pantesan apa ya? Aku lagi ngobrol sama Ajir. Mana? Coba si bye-bye dulu, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye dulu, bye-bye. Kiss Bye-bye. bye. Bingung ya? Oh. Bye-bye. Kiss bye dulu, kiss bye. Kiss bye. Nah, Bye-bye. Hari ini tuh main. Enggak nemuin Habib, janji sama Lesti. Tadi pas lagi live, Lesti nonton live Instagram, terus kata Lesti kesini dong, kebetulan belanja bulanannya deket sini. Ini makanya mampir. Sekalian nyenengin hati Kalisa biar ketemu Om Bilar. Alisa Sini dong, ngefans Kalisa. banget sama Bang Bia. Kali sini dong. Om Bilar yang ngefans sama Kalisa. Oh, Iya kan? balik ya. Iya, Kalisa mau ngadu ya, dagunya berdarah ya sama Om Bilar ya. Iya. Kenapa emang tadi? Sini dong. jatuh dia di tangga. Tengah-tengah sini dong. Kalisa dagunya kenapa ditanya? Apa? Kena coklat, orang berdarah kena coklat. Anak pelawak kena jatuh dari tangga. Oh, begitu ya. Iya ya. Nangis Sakit nggak nggak? tadi? Nangis nggak? Nangis Nangis. dikit ya. Iya. Tapi ya, udah baru. strong ya. Udah kuat. Kalisa mau diperhatiinnya sakit sama diperhatiin sama Om Bilar apa sama Tante Lesti? Tante Lesti, bener ya? Kita lihat ayo. Terus itu ditahan jadi bagaimana katanya? Oh itu ada yang datang akhirnya perawatnya karena darahnya lumayan gak berhenti akhirnya harus dipanggil juga. Tapi karena ulahnya dia udah dibilangin sama ibu kan ya, Kalisa sini dulu. Lo nggak sabar. Lo nggak sabar. Iya, jadi karena udah dibilangin hati-hati, taunya jatuh dari tangga. Ya udah harus konsekuensi. Tapi tetap kita rantau, tetap diomongin. Kemarin ketemu Habib Umar agak mendalam banget tuh. Masya Allah sih, karena kan aku waktu di Tarim memang nggak bisa ketemu sama beliau kan. Beliau tuh nggak pernah yang namanya nemuin, beliau tuh nggak pernah nemuin tamu di dalam rumah kan. Jadi emang kayak beberapa guru-guru juga yang lain atau cerita-cerita dari yang lain-lain, ustazah yang lain kalau ketemu beliau tuh pasti di balik pintu gitu. Beliau kalau ketemu sama tamu pasti di balik pintu. Nah tapi yang kali ini makanya kaget pas ada acara kemarin, aku udah nanya dari awal, ini bener kita perempuan duduk di depan, emang beliau mau berkenan gitu. Makanya agak lumayan kaget gitu, karena waktu kita ditarik pun aku nggak bisa ketemu. Paling kalau yang udah di sana juga mandangin beliau kalau beliau pulang dari masjid, dari dalam rumah, sekali lewat gitu. Makanya pas kemarin
dapat duduk paling depan terus bisa mandangin Habib Umar tuh kayak ya Allah ini berkah banget gitu ya, dan melihat wajah beliau. Kalau yang udah kenal beliau mulai dari adab akhlaknya, ilmunya beliau, dan bagaimana perjuangan beliau untuk mensiarkan agama Islam, pasti akan cinta luar biasa gitu. Jadi aku yang kayak ngimpi ya, mungkin kayak orang-orang kan kalau ketemu idola gimana sih, nangis-nangis juga kan. Yang mungkin kalau aku sama gitu, cuman idolanya aku alhamdulillah menyelamatkan aku dunia akhirat gitu. Jadi sebenarnya memang kalau nangisnya lebih deep ya wajar gitu. Yang mengidolakan idola yang justru menyesatkan aja bisa dramatis gitu, apalagi aku yang idola yang aku tahu idola aku ini insya Allah akan membawa aku nanti kelak di akhirat di surganya Allah gitu. Makanya kayak happy banget, dan juga tahu perjuangan beliau juga seperti apa dakwahnya, mencerminkan adab akhlaknya. Jadi buat aku beliau tuh nggak cuman mengajarkan ilmu tapi mencontohkan adab akhlak yang mulia banget gitu. Makanya bahagianya luar biasa. Jadi sepanjang kayak nggak mau ngelihat dari screen, jadi benar-benar karena jaraknya aku paling depan tuh kayak berkah banget lah gitu, masya Allah. Kayak jadi ya jadi nge-charge iman juga, jadi apa ya, bahagia seperti murid ketemu sama guru, dan mungkin karena aku nggak pernah nyangka bisa mandangin dari segitu dekatnya, jadi kayak shock juga, seneng juga, campur aduk perasaannya. Tapi ini baru pertama kali ketemu beliau. Baru pertama kali, makanya ya Allah, emang kalau Allah udah berencana, justru aku ke Yaman, ke tempat beliau malah nggak bisa ketemu. Tapi alhamdulillah waktu itu Kalisa beliau tahnik dari tangan beliau sendiri, itu udah berkah banget gitu. Makanya ini harapannya kemarin waktu beliau kesini memang mau tahnik Khadijah, alhamdulillah Allah kabulin juga bisa. Tapi waktu itu kan Habib yang bawa ke beliau gitu, kita perempuan tuh kayak berkah banget bisa ketemu sama beliau. Tapi alhamdulillah juga ketemunya 2 kali ketika beliau di Indonesia. Pertama yang waktu ada acara itu, dan yang kedua di rumah Habib Jindan bersama dengan istri beliau juga di rumahnya Umi Alia. Jadi alhamdulillah kita bonusnya banyak banget bisa ketemu beliau di sini gitu. Tapi tetap kalau ditanya mau ke Tarim nggak, masih mau banget. Insya Allah mudah-mudahan Allah izinin ya sana. Kodi mau ikut juga? Insya Allah sih next pengen kan Ipe balik nih bulan ini ke Tarim. Iya, pulang ke Tarim. Abis itu insya Allah memang maunya lengkap anak-anak semua 5-5-nya dibawa ke Tarim. Insya Allah. Amin. Iya, kalau menurut aku masya Allah tabarakallah ya, itulah yang buat aku sebenarnya kalau kita sebagai orang tua tuh pasti ingin memberikan yang terbaik buat anak. Mungkin pendidikan tuh salah satu bekal dari bekal-bekal lain yang penting buat anak ya. Itu yang luar biasa buat aku seperti orang tua juga pasti concern ke adab, akhlak, dan juga ilmu buat anak. Kita rela ngapain aja untuk anak kita itu bisa sukses dan survive di dunia, juga pasti kalau kita di akhirat gitu. Ngeliat bapak tersebut bangganya mungkin karena ada kerja keras di balik kesuksesan anaknya. Itu aku tahu banget perasaan bapaknya gitu ya, karena mungkin jerih payah yang beliau usahakan itu berbuah hasil positif. Makanya buat anak-anak di luar sana, harusnya isu-isu yang seperti ini yang diangkat. Harusnya isu-isu yang seperti ini yang viral gitu ya, bukan malah anak yang bermasalah lalu menghancurkan keluarganya, itu terus yang diberitakan, itu terus yang di blow up. Sehingga justru orang tua bukannya menginspirasi anak-anak, malah cuman me-warning atau nakut-nakutin. Awas ya kamu bikin masalah ya, awas ya kamu bikin orang tua kamu kayak gitu ya gitu. Jadi anak itu cuma ada rasa ketakutan tapi nggak ada inspirasi. Tapi dengan adanya ngelihat anak yang seperti ini, akhirnya dia selesai kuliahnya, lulus, orang tuanya bangga, akhirnya yang nonton juga kan positif gitu. Nah mudah-mudahan kamu juga kuliahnya cepat selesai, mudah-mudahan bisa cum laude, mudah-mudahan kamu bisa bikin ibu bangga, bapak bangga gitu. Jadi buat aku dengan adanya berita ini, mudah-mudahan tuh sekarang berita-berita juga menjadi wadah yang bagus untuk memviralkan hal-hal yang positif, yang menginspirasi gitu. Jangan melulu hal-hal yang ya aku bilang ya, anak-anak akhirnya gue kalau seandainya mau terkenal gue bikin ulah aja deh gitu, gue bermasalah aja. Karena juga banyak akhirnya konten kreator juga sama kan, mereka lebih baik bikin ulah, lebih baik mereka bikin hal-hal yang gampang viral. Makanya sekarang kita harus cerdas juga, kita gampangkan orang-orang yang berusaha, orang-orang yang penuh hal positif, menginspirasi yang kita viralkan gitu. Jadi biar menjadi contoh yang baik juga untuk masyarakat Indonesia. Masa Indonesia masih mau di tahap itu terus sih, masih mau di tahap hal-hal bodoh yang diviralkan gitu.
Makasih ya Mas. Iya.